Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Alam dengan kode KPM 223 yang diampu oleh Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Hari ini kita masuk ke pokok bahasan ke-9 dengan topik Metode Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Alam. Saya Heru Purwandari. Berbicara tentang metode, maka kita akan memfokuskan pada sebuah proses pembelajaran. Pertama yang akan kita lihat adalah apa yang terjadi dalam praktek pengelolaan sumber daya alam, lalu kita merasakan hal yang dianggap kurang di dalam proses tersebut, dan kita mendengarkan berbagai aspek, berbagai stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan tersebut, dan lalu kita melakukan evaluasi sebagai dasar untuk bertindak mencapai sebuah tahap yang lebih baik. Pertanyaan penting kemudian yang akan kita lihat adalah mengapa kolaborasi itu diperlukan. Mari kita lihat satu demi satu alasan dibalik pilihan tindakan tersebut. Yang pertama, tidak ada satu pihak pun yang bisa melakukan pengelolaan kawasan sumber daya, bisa hutan, bisa laut, dan sebagainya, secara sendiri-sendiri. Nah, ini mengindikasikan bahwa pendekatan kolaborasi dan sikap adaptif diperlukan di tengah keterbatasan para pihak dalam menghadapi sengketa, kerumitan, ketidakpastian, dan perubahan. Nah, pengelolaan sumber daya yang diarahkan pada kerja kolaboratif ini selalu diarahkan pada sumber daya yang sifatnya adalah common pool resources. Nah, sumber daya yang sifatnya common pool resources hanya dapat terwujud melalui aksi kolektif, dan pengelolaan kolaboratif dalam hal ini diperlukan. Alasan berikutnya adalah terdapat ketergantungan yang bersifat timbal balik di antara para pemangku kepentingan. Kita lihat yang pertama, bahwa kepentingan pengelolaan sumber daya alam itu sifatnya kolektif. Maka, apabila kepentingan bersama tidak tercapai, kemungkinan itu berpotensi tidak tercapainya kepentingan masing-masing pihak. Artinya, bahwa keberhasilan satu pihak itu adalah keberhasilan dari pihak yang lain. Lalu yang kedua, hal ini berarti ada sebuah proses di mana pemangku kepentingan membantu pihak lain untuk memenuhi kepentingannya, dan ini sama artinya dengan memenuhi kepentingan sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika kita memperjuangkan kepentingan sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak lain, ini akan bermuara pada konflik. Artinya antara kepentingan sendiri dengan kepentingan pihak lain dan juga kepentingan bersama harus terjaga sinergitasnya. Alasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan tujuan. Tujuan tidak akan tercapai jika masing-masing pihak bekerja secara individu. Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah keberhasilan di dalam pengelolaan kawasan atau pengelolaan sumber daya alam adalah hasil dari keberhasilan kolektif, dan itu tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan masing-masing pihak. Diperlukan adanya prasyarat ketika pihak-pihak yang berkepentingan ingin mendesain sebuah kolaborasi. Yang pertama, kita akan lihat bahwa ada kesadaran bersama tentang manfaat dan apa kepentingan yang bisa diperjuangkan secara nyata untuk berkolaborasi. Ini artinya bahwa pihak yang berkepentingan itu memiliki kesamaan persepsi terhadap manfaat akan kolaborasi. Lalu mereka harus membangun kesepakatan dan menyusun rencana secara bersama-sama. Ini artinya rencana bersama yang didesain oleh
pihak tersebut harus berasal dari komitmen dan kemampuan yang konkret di dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibangun. Nah, jangan lupa bahwa ketika sudah dicapai kesepakatan, maka perlu adanya kepercayaan timbal balik di antara para pihak. Kepercayaan antara satu pihak dengan pihak yang lain itu adalah sebuah keniscayaan. Karena kalau tidak, maka tidak akan dapat berhasil kegiatan yang sudah disepakati secara bersama tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ada kemampuan di dalam mengelola konflik. Karena ketika bicara soal kepentingan, maka tidak menutup kemungkinan ada kepentingan yang berbeda dan perbedaan itu bisa memunculkan konflik. Dan itu adalah sebuah keniscayaan di dalam kolaborasi. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka konflik ini bisa menjadi penghalang, bisa merusak hubungan antar stakeholder, meningkatkan biaya sosial yang dibangun, ya, dan juga bisa menghasilkan kerugian. Nah, yang terakhir adalah kita perlu memiliki kemampuan untuk memperluas kolaborasi. Ini termasuk bagaimana mengelola isu, kemudian bagaimana mengajak berbagai pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah mengalokasikan sumber daya di antara para pemegang kepentingan atau di antara para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa pengelolaan kolaboratif sumber daya alam adalah sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, di mana satu pihak akan terlibat secara penuh dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Sekaligus di dalamnya ada aktivitas kerjasama yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh di antara para pemangku kepentingan tersebut untuk mewujudkan sebuah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berikutnya kita akan masuk ke dalam dua aspek yang sangat penting di dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Yang pertama adalah spirit, yang kedua adalah bagaimana implementasi kegiatan kolaboratif bisa dilakukan. Kita melihat bahwa PKSDA merupakan sebuah proses belajar bersama antar pihak. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Proses belajar bersama. Dan kemudian bagaimana proses belajar bersama itu diwujudkan di dalam tahapan-tahapan, kita akan bergeser ke tahap implementasi. Berikut adalah siklus belajar yang dialami oleh masing-masing pemangku kepentingan. Mereka akan mengalami sebuah peristiwa, lalu menguraikan, lalu kemudian menganalisis, dan sampai pada kesimpulan. Yang membedakan adalah apa peran dari masing-masing pemangku tersebut dan bagaimana cara mereka belajar. Kita bisa lihat pada sebuah pihak, ya, yang bercirikan reflektor, maka dia akan belajar dengan refleksi. Lalu kemudian pada pihak yang berperan sebagai teoris, dia akan belajar secara mandiri. Berbeda dengan pemangku kepentingan yang sifatnya pragmatis, mereka akan belajar dengan instruksi. Dan kemudian pada kelompok-kelompok yang perannya sebagai aktivis, maka mereka akan belajar sambil bekerja. Itu masing-masing perbedaan yang bisa kita lihat sesuai dengan peran dari masing-masing stakeholder. Spirit belajar bersama para pihak tidak akan dapat tercapai apabila masing-masing kelompok tidak memahami apa karakter yang dimiliki oleh kelompoknya. Maka di sini kita akan melihat bagaimana siklus perkembangan kelompok. Jadi bagaimana proses penyadaran dari anggota kelompok itu terjadi. Di sini dimulai dengan tahapan forming, lalu storming, norming, performing, informing, dan transforming. Jadi bagaimana kelompok itu bisa mentransformasi dirinya untuk bisa kemudian membangun kerjasama dengan kelompok lain. Forming adalah tahap awal di mana anggota di dalam sebuah kelompok atau di dalam sebuah pemangku kepentingan
membangun atau mendefinisikan karakteristiknya. Nah, mereka akan bertanya, siapakah saya, lalu apa yang akan saya raih, dan sebagainya. Nah, tantangannya adalah bagaimana proses membangun identitas kelompok ini bisa dilakukan dan bagaimana menjadikan kelompok memiliki makna bagi anggotanya. Nah, dalam hal ini, fasilitator bisa membantu proses forming ini dengan cara menjelaskan tujuan, lalu memberikan orientasi, dan memberi pemahaman kepada anggota kelompok tentang struktur dari kelompok tersebut. Pada tahap storming, ada kemungkinan di mana anggota kelompok mengalami resistensi. Dia mengalami kebingungan, juga mengalami apa yang disebut sebuah ketidakjelasan akan identitas dirinya atau akan karakteristik kelompoknya. Nah, di sini muncul tantangan bagaimana membangun atau menciptakan sebuah komunikasi yang kreatif di dalam kelompok. Dan dalam hal ini peran fasilitator bisa membantu anggota untuk bergerak maju secara konstruktif dan ini artinya fasilitator itu harus bisa membuat atau menyusun komitmen bersama di dalam kelompok tersebut. Pada tahap norming, anggota di dalam kelompok ini sudah mulai membangun kerjasama dan mereka mulai mengkreasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun integrasi anggota di dalam kelompok. Nah, namun tentu ada tantangannya, yaitu bagaimana menciptakan sebuah kegiatan yang bisa menyalurkan dan mengkoordinasikan keterampilan dari masing-masing anggota. Nah, di sini fasilitator bisa mengambil posisi atau bisa mengambil peran di dalam membantu kelompok agar tetap fokus pada pembangunan integrasi anggota dan juga membangun partisipasi serta menciptakan sebuah kreativitas di antara anggota kelompoknya. Pada tahap performing, anggota kelompok bisa menjadi sebuah kelompok yang produktif. Mereka bisa membangun kesepakatan, membangun komitmen bersama, dan ada aktivitas saling mendukung di antara para anggotanya. Dan ini adalah sebuah capaian positif di mana mengindikasikan sebuah keberhasilan kelompok. Dan ini tentu patut dirayakan. Dan ini bagi sebagian besar anggota, hal ini adalah semacam tahap akhir di dalam memahami karakteristik kelompoknya. Pada tahap transforming, kelompok sudah mengalami sebuah kepuasan, tapi sekaligus juga ada evaluasi di dalamnya, karena mereka mulai bertanya-tanya. Nah, dalam hal ini, maka fasilitator bisa mengambil posisi atau mengambil peran agar kelompok bisa melanjutkan apa yang dihasilkan bersama. Dan sekaligus juga membantu kelompok agar bisa bertransformasi menjadi kelompok baru. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan kerja-kerja kolaborasi? Berikut ada 3 tahap yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tahap persiapan, lalu tahap negosiasi, dan yang terakhir adalah tahap bekerja sambil belajar. Pada tahap persiapan, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengkaji mengapa PKSDA itu diperlukan. Lalu juga kita perlu menganalisis sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia untuk mendukung pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Lalu kita juga harus menyiapkan tim yang bisa diajak untuk memulai kerja kolaborasi, dan tentu tim ini akan bekerja berdasarkan data dan informasi terkait isu-isu utama kondisi sosial ekologi yang terjadi di dalam kawasan tersebut. Lalu kita kemudian harus bisa mengidentifikasi aktor mana yang akan terlibat di dalam kegiatan ini.
Maka kemudian kita akan membuat daftar aktor yang potensial, lalu kemudian kita melakukan penelitian, mengkaji riwayat tenurial sumber daya alam, termasuk juga klaim atas sumber daya tersebut, lalu peran-peran aktor di dalam penguasaan sumber daya alamnya dan sebagainya. Dan kemudian kita akan membangun sebuah gagasan untuk menguatkan aktor-aktor yang kelak terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Aktor-aktor yang diputuskan terlibat, dia harus bisa membangun komunikasi satu dengan yang lain. Dan kemudian kita harus juga bisa membantu para aktor itu untuk melakukan pengorganisasian. Karena kepentingan mereka berbeda, lalu latar belakang mereka berbeda, dan itu diperlukan sebuah kerjasama, ya, sebuah pengorganisasian untuk bisa menyatukan aktor-aktor tersebut. Lalu kemudian yang terakhir adalah membantu mempersiapkan pertemuan untuk proses negosiasi, membangun prosedur, menciptakan aturan, dan membangun kesetaraan di antara para pihak. Setelah para aktor bisa dibawa ke dalam satu forum untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi, maka di situ kita akan mulai membangun sebuah negosiasi. Hal ini tentu mengindikasikan sebuah persetujuan atas sebuah prosedur, dan di dalamnya juga melibatkan bagaimana aturan negosiasi itu dikembangkan. Lalu di dalam proses negosiasi kita harus bisa membangun visi bersama untuk masa depan, baik masa depan para aktor maupun masa depan sumber daya alamnya. Lalu proses ini juga harus bisa menghasilkan sebuah agenda di mana masing-masing aktor itu bisa menganalisis kondisi saat ini dan tren sosial, ekonomi, dan ekologi ke depan dengan menggunakan berbagai tools, ya, alat analisis yang sudah disepakati. Lalu mereka juga harus membangun kesepakatan atas strategi yang dipilih untuk mencapai visi bersama. Nah, yang selanjutnya kita harus atau para aktor itu harus membuat sebuah rencana pengelolaan kolaboratif berdasarkan strategi yang sudah disepakati bersama. Dan hasilnya nanti adalah sebuah perjanjian kesepakatan bersama yang dibangun dari hasil negosiasi yang tentu legitimate karena diakui oleh seluruh pihak yang terlibat, dan kemudian nanti hasil ini diumumkan sebagai sebuah rencana kerja pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Tahapan yang terakhir adalah tahap bekerja sambil belajar. Berikut adalah contoh bagaimana adaptif kolaboratif manajemen itu membangun sebuah siklus pembelajaran dimulai dari refleksi, lalu kemudian perencanaan, lalu melakukan aksi, ya, dan kemudian memonitor hasil aksi tersebut, lalu kemudian membangun refleksi kembali, merencanakan kembali, lalu beradaptasi terhadap hal-hal baru yang mungkin timbul, lalu ada proses monitoring di situ, kembali refleksi, dan seterusnya sampai masa berikutnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada tahap refleksi pihak-pihak yang berkaitan akan memotret bagaimana kondisi terkini sumber daya alam dan bagaimana bentuk pengelolaannya. Lalu mereka juga melakukan analisa terhadap kebijakan sekaligus melakukan analisa terhadap para pemangku kepentingan. Nah, pada proses planning di awal pihak-pihak yang terlibat ini membangun persepsi dan juga menggali kebutuhan dasar untuk bisa berkolaborasi. Nah, di dalam proses ini maka pihak-pihak tersebut akan melakukan pertemuan di antara para pihak, lalu mereka juga akan mengagendakan workshop untuk merencanakan kolaborasi, lalu kemudian memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah siklus pembelajaran
dan juga di dalamnya ada aksi yang dilakukan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kita bisa lihat bahwa kolaborasi merupakan sebuah agenda yang ideal untuk menghubungkan para pihak di dalam mengelola sumber daya alam yang sama. Namun tentu hal itu tidak lepas dari tantangan. Ya, tantangan yang pertama adalah bagaimana merumuskan tujuan bersama. Ini sulit ya. Bagaimana masing-masing kelompok memiliki tujuan yang harus diraih, sekaligus juga meraih tujuan bersama. Lalu bagaimana meningkatkan motivasi di antara kelompok ya, dan ini kemudian bagaimana persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan penyusunan draft perencanaan yang dilakukan oleh pihak lain, lalu kemudian ada potensi ketidakjelasan di dalam rumusan tersebut dan sebagainya. Nah, hal ini kemudian bisa berpotensi ditafsirkan secara beragam oleh masing-masing aktor sehingga bisa menghambat pemahaman masyarakat dan juga sekaligus menggelisahkan masyarakat. Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas dari masing-masing aktor. Ada potensi bahwa peran tidak seimbang di antara aktor yang terlibat. Lalu ada juga bias bahwa pembagian kerja itu tidak adil di antara para pihak, dan ini bisa bermuara pada munculnya stereotip atas pihak lain sehingga menjadikan kendala di dalam bekerja sama. Dan ada juga muncul tantangan di mana warga masyarakat lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya konkret gitu. Karena kolaborasi ini di awal-awal itu penuh dengan diskusi, membangun konsensus, membangun kesepakatan, dan bisa saja terjadi dalam masa tertentu masyarakat itu mengalami kebosanan dan mereka kemudian meninggalkan proses yang sedang dibangun. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak dan apa peran yang mereka bisa mainkan, sekaligus manfaat apa yang bisa diambil dari masing-masing pihak tersebut untuk kegiatan yang sifatnya kolektif. Kita bisa lihat di sini setidaknya ada 4 pihak yang terlibat, ada pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan LSM atau di situ juga termasuk lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Pemerintah bersifat sebagai regulator dan fasilitator. Maka kemudian ketika pemerintah melakukan perannya dengan baik, maka konflik bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Juga komunikasi antar pihak. Sekaligus juga mereka bisa mempertahankan eksistensi kebijakan. Di sisi lain, apabila pengusaha mengusahakan sesuai hak dan kewajiban, maka kegiatan usaha atau kegiatan produksi itu bisa lebih aman. Konflik bisa diredam dan juga muncul manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di pihak yang lain, masyarakat sebagai pelaku dan juga sekaligus pembuat kebijakan dalam versi lokal, mereka bisa menikmati hasil. Mereka bisa mengelola konflik, mereka bisa memiliki daya tawar yang lebih baik, sekaligus mereka bisa memperlihatkan kepentingannya atau memperlihatkan orientasinya dengan lebih mudah karena mereka bisa duduk bersama dengan lebih nyaman. Dan pada pihak yang berfungsi sebagai lembaga swadaya masyarakat, mereka bisa mengambil peran sebagai fasilitator. Dan fasilitator ini berfungsi dengan sangat baik ketika mereka bisa membangun komunikasi, bisa mempermudah komunikasi, dan bisa memberaksi di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain gambaran ideal yang bisa dihasilkan dari sebuah pekerjaan kolaborasi, maka ada satu potensi muncul konflik pada kegiatan tersebut. Nah, konflik ini bisa terjadi sebagai akibat dari gagalnya sebuah proyek atau gagalnya sebuah kegiatan.
atau bisa juga terjadi karena muncul perasaan ketidakadilan satu pihak atas pihak yang lain, sehingga situasi ini menimbulkan hubungan yang memburuk antar pihak tersebut, dan ini kemudian secara psikologis mengganggu para pihak yang sedang membangun kolaborasi. Dan ini tentu ke depan akan menghambat kerjasama, sehingga manfaat yang lebih besar itu akan tidak tercapai ketika konflik ini terjadi. Namun demikian, selalu ada hikmah di antara beragam peristiwa yang terjadi. Ketika konflik terjadi, maka kita berusaha untuk kembali melakukan evaluasi, lalu kembali mempertemukan para pihak yang tadi berkonflik. Dan kita bisa kemudian mengevaluasi apa yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut. Konflik juga membangun kesadaran adanya masalah bersama. Kita bisa paham bahwa sesuatu itu berpotensi masalah ketika konflik muncul, begitu kira-kira. Nah, lalu setelah paham bahwa ada masalah bersama, maka kita bisa sadar bahwa ada kepentingan dan keberadaan pihak lain. Nah, itu kemudian merefleksikan sebuah kegiatan yang selalu mengorientasikan pada kebutuhan bersama atau kolaborasi ya dalam hal ini. Nah, hikmah konflik yang terakhir adalah menciptakan sebuah kreativitas. Ya, orang kemudian diajak untuk bisa menciptakan sebuah kreativitas di dalam menemukan solusi yang paling baik. Dengan demikian, kita bisa deskripsikan kerangka pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Di sini ada 4 aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah data dan manajemen informasi, lalu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lalu kebijakan aturan lokal dan penegakan, lalu ketersediaan sumber daya. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa pengelolaan kolaboratif kawasan itu meliputi 4 kegiatan, yaitu bagaimana perencanaan itu dibangun, sekaligus memonitoring dan mengevaluasi partisipasi di antara pihak-pihak yang terlibat, lalu kemudian bagaimana mekanisme dibangun terkait dengan pengelolaan penyelesaian konflik dan sebagainya, lalu bagaimana membangun kelembagaan, kemitraan, dan pembelajaran para aktor, dan yang berikutnya adalah bagaimana 3 hal tersebut kemudian bermuara pada teknik budidaya pertanian yang berbasis konservasi. Demikian materi metode pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Selamat berdiskusi. Terima kasih.